Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Qoim dari kelompok 1 yang akan membawakan presentasi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat kepemimpinan dalam organisasi. Kami diampu oleh Bapak Khairunas S. Ipol M. Ipol. Kelompok 1 memiliki anggota yang terdiri dari 1. Rizka, 2. Bella Nur Aprilia, 3. Roni Fernando, 4. Andriko Febriansah, 5. M. Faik Aresatya, 6. Gina Samara, 7. Deva Septia Amanda, 8. Saya sendiri Ibnu Qoim. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Maka, kepemimpinan adalah kekuasaan untuk memengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan suatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Menurut Miftah Toha, kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain atau seni memengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Adapun menurut Hadari, memandang kepemimpinan dari dua konteks, yaitu struktural dan non-struktural. Dalam konteks struktural, kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengerahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Maka dari itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya definisi kepemimpinan merupakan usaha untuk memengaruhi, memotivasi, serta dengan memberikan arahan agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian kita memasuki materi kedua, yaitu fungsi-fungsi dalam kepemimpinan. Fungsi-fungsi dalam kepemimpinan terdapat 5 poin, yaitu ada fungsi instruktif, yang kedua ada fungsi konsultatif, yang ketiga ada fungsi partisipasi, yang keempat ada fungsi delegasi, dan yang kelima ada fungsi pengendalian. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan, dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi konsultatif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Fungsi kepemimpinan berikutnya melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang kelima ada fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu teori-teori dalam kepemimpinan. Dalam konsep kepemimpinan sendiri, ada 3 pendekatan yang dapat dipakai sebagai berikut, yaitu pendekatan sifat, kemudian pendekatan gaya,
Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan pertama yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat berusaha memahami kepemimpinan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin yang baik memiliki karakteristik bawaan dari lahir, baik menyangkut ciri fisik maupun kepribadian. Menurut Stockdale, karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin mencakup antara lain usia, penampilan, kelancaran berbicara, kecerdasan, domina, percaya diri, ekstrovert, memiliki dorongan berprestasi, dan yang terakhir terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Adapun menurut Gibson, Ivan Cevic, dan Donnelly, sifat-sifat yang dapat membentuk kepemimpinan yang efektif yaitu ada kepribadian, motivasi, dan keterampilan. Pendekatan kedua yaitu pendekatan gaya. Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam memengaruhi atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Pendekatan kedua yaitu pendekatan gaya. Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam memengaruhi atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Berdasarkan tindakan pemimpin dalam memotivasi dan memberikan penjelasan kepada pegawai, maka ada beberapa gaya kepemimpinan yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan tersebut yaitu direktif, suportif, dan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan direktif, pemimpin memberikan arahan tentang sasaran, target, dan cara-cara untuk mencapainya secara rinci dan jelas, tidak ada ruang untuk diskusi dan partisipasi pegawai. Kemudian kepemimpinan suportif, yaitu menempatkan pemimpin sebagai sahabat oleh bawahan dengan memberikan dukungan material, finansial, ataupun moral, serta peduli terhadap kesejahteraan pegawai. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Dalam mengambil keputusan dan tindakan, itu meminta atau menggunakan masukan atau saran dari pegawai, namun keputusan dan wewenang tetap dilakukan oleh pemimpin. Kemudian kita masuk ke pendekatan terakhir, yaitu pendekatan kontingensi. Dalam menentukan gaya kepemimpinan sendiri, harus sesuai dengan situasi dan tidak ada gaya kepemimpinan yang dapat dipakai setiap situasi. Menurut Danforth, gaya kepemimpinan yang paling optimal sangat beragam tergantung pada sifat, kemampuan, dan keterampilan pemimpin, perilaku bawahan, dan kondisi situasi lingkungan. Adapun menurut Harsey dan Blanchard mengembangkan teori kepemimpinan yang pada awalnya disebut Life Cycle Theory of Leadership dan kemudian dinamakan Situational Leadership Theory. Dasar dari teori ini adalah kepemimpinan yang efektif memerlukan kombinasi yang tepat antara perilaku berorientasi tugas dan perilaku berorientasi hubungan, serta mempertimbangkan tingkat kematangan bawahan. Berdasarkan kombinasi tersebut, dapat diterapkan beberapa gaya-gaya kepemimpinan yaitu ada telling, selling, partisipasi, dan delegating. Yang pertama yaitu gaya telling. Pemimpin dituntut untuk memberikan pengarahan dan petunjuk untuk mengerjakan berbagai tugas. Yang kedua yaitu gaya selling. Dalam situasi ini, pemimpin memberikan pengarahan secara seimbang dengan memberikan dukungan, meminta, dan memengaruhi atau menghargai masukan dari pegawai. Yang ketiga yaitu gaya partisipasi. Untuk itu, pemimpin lebih kolaboratif dengan pendekatan emosional sehingga mengedepankan konsultasi, pembimbingan, dan dukungan, serta sangat sedikit pengarahan tugas. Kemudian yaitu gaya delegasi. Dalam situasi ini, pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas. Pemimpin
cukup mengetahui laporan dan memberikan dukungan tanpa memberikan pengarahan. Kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu tanda-tanda kepemimpinan yang efektif. Pada materi ini, kita akan membahas dua hal, yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang efektif dan juga perilaku positif atau efektif. Menurut Hamlin 2002 dalam Bowden et al. 2003, perilaku kepemimpinan dan manajemen organisasi yang membedakan menjadi indikator positif dan negatif. Yang pertama yaitu indikator positif. Hal-hal yang terdapat pada indikator ini yaitu: yang pertama, kemampuan berorganisasi yang efektif dan manajemen perencanaan proaktif. Yang kedua, kepemimpinan yang partisipatif dan suportif. Yang ketiga, memperhatikan keadaan anggotanya dan kebutuhan serta perkembangan stafnya. Yang keempat, manajemen pendekatan terbuka dan personal mengambil keputusan bersama. Dan yang kelima yaitu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan semua pihak, selalu menginformasikan keadaan ke segala pihak. Kemudian yaitu indikator negatif. Hal-hal yang terdapat pada indikator ini yaitu tidak memperhatikan pendapat sekitar atau gaya manajemen otorian yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan orang lain, tidak melayani, dan berperilaku mengintimidasi. Yang ketiga, mentolerir kinerja yang buruk dan standar yang rendah atau mengacuhkan dan menghindari. Yang keempat, menyerahkan peran dan tanggung jawabnya ke orang lain. Perilaku positif dan efektif. Perilaku positif yang dapat dilakukan oleh kepemimpinan yang efektif seperti menunjukkan perhatian kepada orang lain, merespon, berkonsultasi, menghadapi permasalahan, manajemen yang baik, menunjukkan perilaku yang patut dicontoh, mempertimbangkan akibat sebelum bertindak, gaya komunikasi yang langsung, terbuka dan jujur, menunjukkan semangat dan antusiasme tinggi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam kepemimpinan. Menurut Asta Brata dalam Suryono Sukanto 2001 pada halaman 322 menyatakan kepemimpinan yang akan berhasil harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indra Brata, yaitu memberikan kesenangan jasmani. Yang kedua, Yama Brata, yaitu menunjukkan kepada keahlian dalam kepastian hukum. Yang ketiga ada Surya Brata, yaitu menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja persuasi. Yang keempat ada Caci Brata, yaitu memberikan kesenangan rohani. Yang kelima ada Bayu Brata, menunjukkan keteguhan pendidikan serta memiliki rasa tidak segan untuk turut merasakan kesukaran bawahannya. Yang keenam ada Dana Brata, yaitu menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati. Yang ketujuh ada Paca Brata, yaitu menunjukkan kelebihan terhadap ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. Dan yang kedelapan yaitu Agni Brata, yaitu memberikan semangat kepada bawahan. Materi selanjutnya yaitu asas-asas dalam kepemimpinan. Adapun asas dan prinsip kepemimpinan yang dikemukakan oleh Handayadiningrat sebagai berikut, yaitu asas-asas kepemimpinan. Yang pertama ada takwa, yang artinya ialah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan taat kepadanya. Yang kedua ada ingarso sung tulodo, memberikan suri tauladan di hadapan anak buahnya. Ingmadjo mangunkarso, ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah. Kemudian ada tuturi handayani, yaitu memengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada anak buahnya. Yang kelima ada waspada purba wasesa, yaitu selalu waspada, mengawasi, serta sanggup dan berani memberikan koreksi kepada anak buahnya. Yang kemudian ada ambrek parama arta, ialah dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Kemudian ada prasaja, ialah
tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebihan. Ada satyo atau satya, ialah sikap loyal yang timbal balik dari atasan terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan, atau ke samping atau sebaliknya. Yang kemudian poin 9 yaitu geminastiti, ialah kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan. Kemudian belaka, ialah kemauan, kerelaan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu legawa atau legowo. Wong Jawa biasanya nyebutnya legowo. Ialah kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk pada suatu saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu prinsip-prinsip dalam kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan menurut Bernays terdapat 9 prinsip, yaitu yang pertama, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Yang kedua, mengakui masalah secara terbuka. Yang ketiga, mempromosikan keterbukaan. Yang keempat, menciptakan tim kerja. Yang ketujuh, memberikan informasi pada karyawan. Yang kedelapan, ada tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan, siklus kualitas tim proyek. Yang kesembilan, yaitu memberikan wewenang pada setiap karyawan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain atau seni memengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan terdiri dari dua konteks, yaitu struktural dan non-struktural. Dalam suatu organisasi dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk Anda. Jika ada pertanyaan, silakan tunjuk tangan, sebutkan nama, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi hakikat kepemimpinan ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan seksama. Sampai jumpa kembali dengan kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.